Hari ini, tanggal 23 Desember 2025, waktu Indonesia Emas atau XAUUSD lagi ketemu kombinasi faktor yang cukup berat di satu sisi, tapi mendukung di sisi lain. Dari sisi fundamental, kita baru dapat kabar The Fed memangkas suku bunga, dan inflasi konsumen Amerika di bulan November turun ke sekitar 2,7%, lebih rendah dari perkiraan. Sementara malam nanti ada rilis barang tahan lama dan revisi pertumbuhan produk domestik bruto kuartal 3. Di waktu yang sama, indeks dolar global terus melemah ke area 98, tapi imbal hasil obligasi Amerika 10 tahunan masih bertahan di atas 4%, jadi tekanan masih terasa buat emas dari sisi biaya peluang. Kondisi campuran seperti ini bikin market lagi volatil, dan beberapa hari terakhir harga emas benar-benar bergerak agresif, sempat menembus jauh di atas band atas Bollinger sebelum muncul sinyal penolakan di area puncak. Di video kali ini kita bahas alur besarnya, dari kalender ekonomi hari ini, berita makro utama, gambaran indeks dolar dan yield obligasi 10 tahunan, sampai ke level-level teknikal penting di emas, lengkap dengan dua kemungkinan skenario buy dan skenario sell yang bisa jadi bahan pertimbangan analisa masing-masing. Jadi silahkan santai dulu, kita urutkan pelan-pelan, supaya arah besar pergerakan XAUUSD hari ini dan beberapa hari ke depan lebih kebayang. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, perlu diingat dulu bahwa semua yang disampaikan di sini sifatnya murni untuk edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan ajakan trading, dan bukan pula rekomendasi keuangan pribadi. Trading forex dan emas itu beresiko tinggi, bisa memberikan potensi profit, tapi juga sangat mungkin menyebabkan kerugian, termasuk kerugian sampai habisnya modal kalau tidak dikelola dengan benar. Keputusan untuk masuk market, mengatur ukuran transaksi, sampai menetapkan batas risiko sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi pastikan selalu punya trading plan sendiri dan money management yang jelas. Saya bukan penasihat keuangan berlisensi, dan data yang dipakai di analisa ini bisa saja berubah seiring update berita dan rilis data baru. Jadi silahkan selalu cek ulang di platform atau sumber informasi andalan kalian. Anggap saja video ini sebagai bahan belajar, tambahan referensi, dan pengingat untuk tetap disiplin, bukan sebagai sinyal buy atau sell instan. Dari sisi kalender ekonomi hari ini, fokus awal datang dari sesi Asia dengan notulen rapat Bank Sentral Australia yang dirilis sekitar jam 8:30 pagi waktu Indonesia. Lalu malamnya bergeser ke Amerika dengan data barang tahan lama dan revisi pertumbuhan produk domestik bruto kuartal 3. Notulen rapat Bank Sentral Australia biasanya memberi gambaran seberapa hawkish atau dovish mereka ke depan. Dan karena Australia itu ekonomi berbasis komoditas, nada yang lebih hati-hati bisa menambah kekhawatiran soal permintaan global, yang kadang membuat emas dilirik sebagai aset lindung nilai. Lanjut ke sesi New York, data pesanan barang tahan lama bulan Oktober diperkirakan berbalik turun cukup dalam, dari sebelumnya tumbuh sekitar 0,5%, menjadi proyeksi kontraksi di kisaran minus 0,9 sampai minus 1,5%. Kalau rilisnya lebih lemah dari perkiraan, artinya investasi sektor manufaktur Amerika mulai melambat. Dolar bisa dapat tekanan tambahan, dan itu cenderung memberi angin segar ke emas. Sebaliknya, kalau angka barang tahan lama keluar jauh di atas ekspektasi, pasar bisa melihat ekonomi Amerika masih cukup kuat, dolar berpeluang menguat, dan emas berpotensi ditekan turun. Di saat yang sama, revisi kedua pertumbuhan produk domestik bruto kuartal 3 diproyeksikan turun dari sekitar 3,8% ke 3,2%. Kalau penurunannya tajam, pasar makin yakin The Fed akan melanjutkan pelonggaran, mendukung emas dari sisi suku bunga. Tapi kalau pertumbuhan tetap solid di kisaran tinggi, ruang penurunan suku bunga bisa dianggap tidak terlalu besar, sehingga kenaikan emas jadi terbatas. Di luar data hari ini, pasar juga mulai melirik ke minggu depan dengan rilis notulen FOMC dan data PMI manufaktur Cina yang bisa menambah lagi bahan bakar pergerakan emas di penghujung tahun. Jadi untuk sementara, XAUUSD berpotensi tetap bergerak agresif mengikuti kombinasi data Amerika dan ekspektasi kebijakan Bank Sentral. Narasi makro pertama yang lagi kuat adalah inflasi Amerika yang mulai melunak lebih cepat dari perkiraan. Data indeks harga konsumen bulan November menunjukkan kenaikan tahunan sekitar 2,7%, padahal pasar sebelumnya mengantisipasi inflasi masih di kisaran 3,1%. Dan inflasi inti yang tidak memasukkan komponen makanan dan energi juga turun ke sekitar 2,6%, di bawah proyeksi. Artinya tekanan harga mulai mereda dan makin mendekati target 2% The Fed, sehingga kebutuhan untuk menahan suku bunga di level tinggi dalam waktu lama jadi berkurang.
Di aset berisiko seperti saham dan kripto, cerita seperti ini biasanya memicu mode risk-on karena pelaku pasar membayangkan suku bunga yang lebih rendah ke depan. Buat emas, efeknya sedikit lebih kompleks. Di satu sisi, inflasi yang lebih jinak bisa mengurangi urgensi menggunakan emas sebagai pelindung inflasi murni. Tapi di sisi lain, ekspektasi penurunan suku bunga cenderung melemahkan dolar dan menurunkan imbal hasil obligasi real yang historisnya justru positif untuk XAUUSD. Hasilnya, beberapa hari terakhir kita melihat emas sempat terangkat kuat mengikuti pelemahan dolar. Namun karena kenaikannya sudah sangat cepat, muncul gejala jenuh beli di indikator teknikal, sehingga setiap berita inflasi yang dovish seperti ini bisa memicu dua fase sekaligus. Lonjakan awal karena euforia, lalu fase profit taking karena trader mulai mengunci keuntungan setelah harga naik terlalu jauh. Makro kedua datang dari pasar tenaga kerja Amerika yang mulai menunjukkan tanda-tanda mendingin. Laporan terbaru menunjukkan non-farm payrolls bulan November hanya bertambah sekitar 64.000 pekerjaan setelah sebelumnya sempat merosot sekitar 105.000 di bulan Oktober. Sementara tingkat pengangguran naik ke kisaran 4,6%, level tertinggi sejak sekitar September 2021. Menariknya, lebih dari 70% penyerapan tenaga kerja baru datang dari sektor kesehatan, yang artinya pertumbuhan lapangan kerja mulai terkonsentrasi di sektor defensif dan bukan di sektor siklus, yang biasanya mencerminkan ekspansi ekonomi yang sehat. Bagi The Fed, kombinasi kenaikan pengangguran dan pertumbuhan pekerjaan yang melambat ini menjadi sinyal bahwa efek suku bunga tinggi mulai benar-benar terasa ke ekonomi real, sehingga ruang untuk lanjut menahan suku bunga di puncak atau bahkan menaikkannya lagi makin sempit. Buat emas, data tenaga kerja yang melemah secara umum sering dibaca sebagai faktor pendukung, karena memperkuat skenario pelonggaran kebijakan moneter dan bisa menekan dolar dalam jangka menengah. Namun, kalau pelemahan ini nantinya berkembang jadi kekhawatiran resesi yang lebih dalam, pasar bisa bergeser ke mode risk-off, di mana sebagian pelaku lari ke aset yang dianggap aman seperti obligasi pemerintah dan emas, sementara sebagian lain memilih mengurangi eksposur ke semua aset berisiko, termasuk kripto. Jadi ke depan, setiap rilis data ketenagakerjaan berikutnya akan terus dipantau sebagai konfirmasi apakah kita masuk fase soft landing yang cenderung kondusif untuk emas, atau justru risiko hard landing yang bisa bikin pergerakan XAUUSD makin liar. Narasi makro ketiga yang paling besar adalah keputusan The Fed pada sekitar tanggal 10 Desember kemarin untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, membawa target suku bunga dana federal turun ke kisaran sekitar 3,5 sampai 3,75%. Langkah ini menandai pergeseran yang cukup jelas dari mode menahan suku bunga tinggi menjadi lebih akomodatif, dengan alasan utama untuk menjaga momentum pasar tenaga kerja, sambil tetap ingin mengarahkan inflasi kembali ke sekitar 2% dalam jangka menengah. Dalam lingkungan suku bunga yang lebih rendah, memegang kas atau instrumen berimbal hasil sangat rendah jadi kurang menarik, sehingga sebagian pelaku pasar mulai memindahkan dana ke aset yang dinilai punya potensi imbal hasil lebih tinggi, seperti saham, kripto, dan tentu saja emas. Untuk emas, manfaat utamanya datang dari dua jalur. Pertama, suku bunga yang turun mengurangi biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan kupon, dan kedua, biasanya keputusan dovish seperti ini menekan dolar, yang cenderung mengangkat harga XAUUSD secara nominal. Tapi di sisi lain, kalau euforia terhadap aset berisiko seperti saham dan kripto terlalu besar, aliran dana ke emas bisa sempat terpinggirkan sementara, sebelum nanti kembali lagi ketika pasar mulai mencari keseimbangan antara imbal hasil dan keamanan. Karena The Fed juga menegaskan bahwa keputusan ke depan tetap sangat bergantung pada data, rilis-rilis seperti barang tahan lama dan produk domestik bruto yang keluar hari ini akan terus jadi pemicu utama pergerakan jangka pendek, membuat market lagi volatil dan harga emas berpotensi tetap bergerak agresif dalam beberapa sesi mendatang. Kalau kita lihat ke indeks dolar Amerika atau DXY, gambaran besarnya dalam beberapa pekan terakhir jelas menunjukkan tren pelemahan yang konsisten. Dari area sekitar 100,2 di awal periode, indeks ini perlahan turun melewati batas psikologi 100, lalu tembus lagi ke bawah 99, dan sekarang bertahan di kisaran 98,2 sekian. Dengan beberapa candle harian mencatat lower high dan lower low yang rapi. Candle terbaru sempat dibuka dekat area 98,7, naik sedikit, tapi kemudian dijual turun dan ditutup di sekitar 98,27. Artinya setiap penguatan dolar dimanfaatkan pelaku pasar untuk keluar, sehingga tekanan masih terasa di sisi jual. Secara visual, grafiknya tampak seperti tangga yang menurun pelan namun pasti, tanpa ada pantulan besar yang benar-benar mengubah struktur turun tersebut. Untuk emas, dolar yang melemah seperti ini secara umum adalah latar belakang yang mendukung, karena XAUUSD dihargakan dalam dolar. Jadi pelemahan dolar membuat harga emas dalam dolar tampak lebih mahal. Namun karena penurunan DXY sudah berlangsung cukup jauh, resiko terjadinya pantulan teknikal dolar juga mulai membesar. Kalau sewaktu-waktu indeks dolar memantul tajam dari area 98 ini, emas bisa saja kena imbas koreksi turun. Terutama kalau pantulan dolar itu bertepatan dengan data Amerika yang keluar lebih kuat dari perkiraan. Jadi untuk beberapa sesi ke depan, selama struktur turun di DXY belum benar-benar patah, bias dasarnya masih mendukung emas.
Tetapi waspadai skenario short squeeze di dolar yang bisa mengganggu tren live emas jangka pendek. Berikutnya, kita bahas imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun yang sering jadi acuan biaya peluang memegang emas. Dalam beberapa minggu terakhir, yield 10 tahunan ini cenderung bergerak naik pelan dari sekitar 4,0 di awal periode ke kisaran 4,1 sampai 4,2% di sesi terkini. Dengan beberapa kali percobaan tembus area 4,2 yang menunjukkan masih ada minat beli obligasi yang menahan kenaikan yield lebih tinggi lagi. Kalau digambarkan sederhana, bayangkan teman-teman punya dua pilihan, memegang emas yang tidak memberikan bunga atau kupon sama sekali, atau memegang obligasi pemerintah yang setiap tahun membayar kupon di kisaran 4%. Ketika kupon atau imbal hasil obligasi naik, biaya peluang memegang emas juga ikut naik, karena secara logika, sebagian investor akan berpikir, kenapa saya tahan emas yang tidak menghasilkan arus kas, kalau saya bisa mendapatkan imbal hasil tetap dari obligasi relatif aman? Itulah kenapa kenaikan yield 10 tahunan biasanya memberi tekanan ke emas, terutama kalau kenaikannya terjadi bersamaan dengan sentimen risk-on di pasar saham dan kripto. Di situasi sekarang, kita melihat kontras yang cukup menarik. Indeks dolar melemah, tapi yield 10 tahunan masih bertahan tinggi, sehingga emas diangkat oleh faktor dolar, namun sekaligus ditahan oleh faktor biaya peluang ini. Selama yield 10 tahunan tetap bertahan di atas 4%, setiap kenaikan tajam emas berpotensi sering dimanfaatkan untuk profit taking. Dan itu yang perlu diperhatikan ketika menyusun skenario buy dan skenario sell di XAUUSD. Sekarang kita masuk ke konteks teknikal emas saat ini. Berdasarkan data terakhir, harga emas masih bertahan di area 4.400-an dolar per troy ounce dan sempat menembus jauh di atas band atas Bollinger Harian. Indikator RSI periode 7 dan 14 sudah masuk zona jenuh beli ekstrim, masing-masing di kisaran sekitar 95,3 dan 97,3, yang menunjukkan harga sudah naik terlalu cepat dalam waktu singkat. Candle harian terbaru meninggalkan ekor atas cukup panjang, dengan high mendekati area 4.448, lalu ditutup lebih rendah di sekitar 4.442, mengisyaratkan adanya penolakan di puncak, dan mulai muncul tekanan jual dari pelaku pasar yang mengunci profit. Dari sudut pandang struktur harga, band atas Bollinger di sekitar 4.413 menjadi zona reaksi penting di sisi atas, sementara di bawahnya ada beberapa titik yang bisa diperhatikan sebagai area pantauan, seperti swing low terakhir di kisaran 4.338, lalu area sekitar band tengah di dekat 4.278, dan band bawah di sekitar 4.142. Untuk skenario sell, trader yang melihat kenaikan ini sudah terlalu agresif, biasanya akan menunggu konfirmasi bahwa harga benar-benar ditolak berulang kali di area resisten atas tadi, misalnya lewat pola candle bearish yang jelas, atau gagal menembus high sebelumnya, lalu mengarahkan ekspektasi koreksi bertahap ke zona-zona support dinamis tadi, dengan penempatan batas risiko yang terukur di atas puncak terbaru. Sebaliknya, untuk skenario buy, pendekatan yang lebih konservatif adalah menunggu koreksi lebih dalam terlebih dahulu, melihat apakah saat harga turun mendekati band tengah, atau bahkan mendekati band bawah muncul sinjal pantulan yang kuat dan didukung volume, baru kemudian mempertimbangkan kelanjutan tren naik jangka menengah. Di tengah kombinasi berita dovish dari The Fed, inflasi yang melunak, dolar yang melemah, dan yield 10 tahunan yang masih tinggi, market lagi volatile dan harga bergerak agresif. Jadi apapun skenario yang dipilih, kuncinya tetap di disiplin manajemen resiko dan kesadaran bahwa tidak ada analisa yang 100% pasti benar. Sebagai penutup, sekali lagi perlu saya tekankan bahwa semua pembahasan data, level teknikal dan skenario buy maupun skenario sell di video ini hanyalah bahan edukasi dan sudut pandang analisa, bukan ajakan untuk melakukan transaksi emas atau instrumen apapun. Kondisi setiap trader itu berbeda-beda, mulai dari modal, pengalaman, toleransi risiko, sampai tujuan keuangan. Jadi sangat penting untuk menyusun rencana trading sendiri dan tidak sekadar menyalin ide orang lain. Ingat bahwa aktivitas trading mengandung risiko tinggi dan selalu ada kemungkinan kerugian, termasuk potensi kehilangan seluruh modal, sehingga gunakan dana yang memang siap untuk risiko dan pastikan ada money management yang jelas. Hasil analisa di masa lalu juga tidak menjamin hasil yang sama di masa depan, karena market bisa berubah kapan saja seiring rilis data ekonomi baru dan perubahan kebijakan bank sentral. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman memahami hubungan antara berita makro, pergerakan indeks dolar, yield obligasi, dan XAUUSD, sehingga keputusan yang diambil nanti makin terukur dan tidak sekadar ikut-ikutan. Terima kasih sudah menyimak, kita lanjut di video selanjutnya dengan update pergerakan emas dan perkembangan data terbaru.